Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan makhluknya kebingungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu dalam pergaulan sering kacau, tidak sadar hak dan kewajibannya. Jadi manusia itu biasanya bisa jernih kalau berpikir sendiri, berjarak dari realitas, refleksi tenang dan lain sebagainya. Tapi kan tidak mungkin kita begitu terus. Hidup kita itu bergaul bersama masyarakat. Ini yang membuat kita gampang terdistraksi. Ini yang membuat hidup ini terus kacau. Mungkin orang bilang tadi kan kita bisa pakai akal kita toh berpikir jernih toh. Iya, mungkin kalau pas kita sendirian, diam-diam, kontemplasi, menjauh bisa kita berpikir jernih. Tapi hidup kita kan tidak begitu. Hidup kita itu campur dengan orang lain. Bergaul aktif dengan orang lain yang di situ pengaruhnya banyak. Tadi mau datang ke sini itu wah saya niat ngaji mau khusyuk, lah ketemu temen di sini akhirnya ngobrol ndak jelas ngalor ngidul akhirnya. Kenapa? Ada orang lain. Itu makanya sabdanya Sartre kan begitu, hell is other people. Orang lain itu memang neraka kok. Kurang ajar orang lain itu memang. Gara-gara ada orang lain ya aku ndak karu-karuan ini. Buka HP pinginnya khusyuk baca yang baik-baik kok ya baca orang maki-maki. Pengen bales aku maki-maki akhirnya gitu kan. Nah, maka kata Muhammad Abduh, hadirnya Nabi di tengah-tengah kita itu menyeimbangkan itu. Memberi tuntunan kita bagaimana hidup ideal di tengah masyarakat ramai yang sesuai tujuan. Jadi pentingnya di situ. Ya kalau versinya mistik sih gampang menjauh dari dunia, tapi kan kita bukan manusia yang seperti itu. Kita manusia yang hidup dalam keramaian. Bagaimana kita tetap bersosial tapi juga tidak keluar jalur menuju Tuhan tadi. Oke, baik. Ini perspektif-perspektif ya untuk menguatkan kenapa harus ada Nabi. Kalau diringkas, argumen pentingnya kehadiran Nabi itu ada 4. Kalau argumen keberadaan Tuhan kan dulu pernah kita bahas ya. Nah kalau ini argumen pentingnya kehadiran Nabi. Yang pertama apa? Argumen hikmah atau kebijaksanaan. Ya Allah itu yang maha bijaksana kan menurunkan hukum-hukum, memberi aturan hidup, menetapkan norma-norma hidup. Tentu saja Allah bertanggung jawab mengajarkan dan menuntunkan aturan-aturan tadi. Allah tidak akan lepas tangan. Karena apa? Allah sangat sayang dengan kita. Sayangnya Allah itu argumen kedua. Argumen rahmat. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan makhluknya kebingungan. Ini Allah ini maksudnya apa sih? Ini Allah tidak. Pasti Allah tidak akan lepas tangan, kita diberi penuntun langsung. Ini rahmat darinya. Makanya Rasulullah itu kan kalau menggunakan bahasa Al-Quran kan disebut rahmatan lil alamin. Anugerah bagi alam semesta. Karena dengan hadirnya beliau kita bisa on the right track menuju Allah. Kita bisa berada di jalan yang benar. Nah, yang ketiga, argumen keutuhan. Jadi manusia itu seperti saya bilang tadi, punya banyak potensi. Yang ini kan kita perlu mengaktualkannya.
Agar tidak salah, aktualisasi diri ini oleh Allah diberi petunjuk. Yo, hari ini kita sebut agama dengan ajarannya melalui kitab suci yang dibawa oleh seorang nabi atau rasul. Itu dalam rangka apa? Mewujudkan, mengaktualkan potensi terbaik kita. Versi terbaiknya manusia itu versi manusia yang sadar hakikatnya, yang ilaihi roji'un. Kembali pada yang hakiki, yaitu Allah. Nah, ini argumen ketiga. Kenapa ada nabi? Ya dalam rangka menuntun kita mengaktualkan potensi kita sebagai manusia seutuhnya. Jadi kalian boleh nanti setelah ini refleksi ya. Saya itu potensiku sudah aku aktualkan berapa persen. Aku itu sebenarnya bisa ini loh. Tapi sudah aku wujudkan berapa sih dari potensi-potensi itu? Khususnya dalam rangka kemanusiaan dan kehambaan. Dalam rangka tanggung jawab kita sebagai hambanya dan sebagai khalifahnya. Nah, ini argumen ketiga, bahwa kita ini perlu jadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu ya manusia yang hakiki, yang sadar kediriannya sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Yang keempat, argumen keadilan. Jadi Allah itu adil. Dia tidak hanya memberi tugas amanat, tapi juga memberi fasilitas. Tidak hanya memerintah, tapi juga memberi daya dan kekuatan. Tidak hanya menuntut, tapi juga memberi bekal. Jadi kalian diminta ini loh, diminta itu loh. Padahal tuntutannya Allah itu untuk kepentingan kita sebenarnya. Itu pun kita diberi modal, diberi bekal, diberi fasilitas pendukung yang luar biasa. Jadi lagi-lagi memang ini sebenarnya tema cintanya Allah pada manusia. Jadi kalau ada yang tanya, penting tidak sih kehadiran Nabi? Penting. Alasannya 4 ini. Hikmah, rahmat, keutuhan, dan keadilan.